Selamat siang. Perkenalkan nama saya Jonathan dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan baris coding yang akan saya tampilkan di sini akan website. Saya jelaskan baris coding kita mulai di yang saya buat untuk menampilkan sebuah halaman website yang akan menampilkan portofolio berikut, di mana ada deskripsi juga. Kita mulai di indeks 1 yang dimana itu adalah halaman utama. Jadi di sini adalah tampilan awal dari kode program index1.html yang fungsinya berperan sebagai halaman utama dari penampilan portofolio di website nantinya. Di sini ada doctype HTML yang berarti menandakan kode tersebut ditulis dari kode HTML, dan titlenya itu portofolio Jonathan, yang dimana nanti di website itu di bagian atas titlenya itu ada portofolio Jonathan. Nah itu dia. Selanjutnya itu ada di link rel style sheet. Nah link rel ini adalah kode yang akan memasukkan style sheet style.css berikut ke dalam index1.html, yang dimana style CSS itu adalah desain yang akan menampilkan bentuk outputnya. Di sini ada div class container, kemudian ada div class page 1 dengan ID page 1. Kemudian page 1 ini adalah penanda bahwa ini adalah halaman 1, dan dilanjut dengan ref dengan kode alamat index2.html yang akan menampilkan halaman berikutnya pada button next. Nah, itu dia. Kita lihat di sini itu button next, ada tulisan next page, dan ketika ditekan ke halaman berikut yang judulnya landing page 2. Ketika ditekan previous, maka dia akan balik lagi ke landing page pertama. Dilanjut dengan button class yang yang kelasnya itu next button dengan teks next page. Selanjutnya div class profile section itu adalah lingkaran untuk profile section awalnya. Kemudian ada div class profile circle, itu adalah lingkaran untuk profilnya. Dan div class untuk profile image itu adalah class untuk memasukkan gambar image atau image kita nantinya. Kemudian di dalam profile image itu ada image source yang akan memasukkan gambar dari aset berikut yang berisi namanya ada foto diri.jpg, dan akan dimasukkan ke image source di kode HTML index1.html. Nah, jika kita ketik aset kemudian foto diri.jpg, maka foto tersebut akan menyesuaikan ke dalam profile image-nya dan ditutup dengan div-nya. Kemudian ada div class intro box, itu adalah intro untuk deskripsi dari portofolio berikut yang akan menampilkan hobi dan siapa data diri saya. Dan di sini ada P artinya paragraf, dan ditebalkan dengan bold untuk tulisan halo itu sendiri dengan kode strong, dan dilanjut dengan nama, kemudian data diri, kemudian hobi. Dan di sini ada kode JavaScript yang sebenarnya tidak terlalu berguna karena sebelumnya itu saya menyatukan indeks 1 dengan indeks 2 itu di satu halaman, tapi sekarang itu ada di multi page yang dimana dia berbeda setiap halamannya. Jadi jika kita lihat di javascript.js-nya itu ada function show page 2 dan show page 1, yang dimana show page 2 itu mengambil elemen ID dari page pertama untuk dialihkan ke page 2. Jadi ketika button ditekan itu bakal menampilkan page 2, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jadi pada awalnya sistem JavaScript-nya itu saya ingin membuat dari indeks 1 dan indeks 2 dengan menggunakan ID. Ketika button dari page 1 keluarkan dengan ID page 1, namun di sini saya menggunakan dan di situ ada ref-nya itu ke indeks 2, dan dengan kelasnya itu next button di button kelasnya. Jadi JavaScript ini nggak terlalu berguna untuk sekarang karena saya menggunakan multiple page. Dan lanjut aja nih ke style CSS-nya. Mana ini logo bintang ini adalah untuk keseluruhan dari halaman web. Jadi program codingnya itu tidak terlalu banyak, yang mana ada margin dan dilanjut dengan padding, kemudian box sizing, box border. Kemudian di sini dilanjut dengan body yang ada font families, Segio UI dan Tahoma.
Kemudian ada backgroundnya itu berjenisnya linear gradient, artinya itu memiliki gradiensi secara linear. Yang satu warna biru tua, kemudian gradiennya itu memiliki warna biru yang agak terang sedikit. Kemudian ada min headnya, kemudian ada display flags, dan justify kontennya itu center yang menandakan dia akan berada di tengah. Kemudian ada light itemnya center juga, paddingnya 20px. Kemudian ada kontainer yang akan ditarik dari si indeks 1 tadi. Kemudian di dalam kontainer ada width-nya, ada max width-nya, dan posisinya relatif. Kemudian ada page 2, dan itu sebenarnya page 1 maksud saya. Kemudian ada profile section yang menandakan seksi untuk si profile tersebut. Oke, kemudian dilanjut dengan profile circle, itu adalah profile penanda desainnya untuk lingkaran di bagian profil. Jadi ketika kita hapus, desain lingkarannya itu tidak akan terlihat. Jadi hanya desain dari lingkaran si foto tersebut atau rasio foto tersebut yang berbentuk circle. Jadi ketika kita tambahkan itu desainnya akan memiliki desain tersendiri untuk lingkaran. Kemudian ada profile image yang untuk bagian lingkaran putihnya dari si gambar tersebut. Jadi kalau kita hapus itu kan fotonya jadi ngepas banget sama si abu-abu. Jadi kalau kita tambahkan itu fotonya itu agak berjarak sedikit dengan dipisahkan oleh warna backgroundnya warna putih dari si profile image tersebut yang ada di style CSS-nya. Kemudian dapat kita lanjutkan lagi dengan profile image itu artinya profile image kan ada div class tadi di indeks 1 tadi ada mana ya. Nah, itu div class profile image, terus di dalam div class profile image ada image source yang ditarik dari aset, dan di CSS akan ditampilkan profile image, maka si image tersebut akan mengatur desainnya dengan width 160, kemudian height-nya juga, kemudian object fit, dan border radius juga. Jadi border radius itu dia fungsinya kalau kita ubah, nah bentuk fotonya akan jadi lebih kotak, jadi kayak diibaratkan persegi yang ketika bagian sudutnya makin lengkung itu maka akan semakin bulat. Jadi semakin tinggi persen radiusnya, maka tampilan foto tersebut akan semakin berbentuk circle seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan semakin banyak, bentuknya akan semakin menyesuaikan dengan profile circle dan profile image sebelumnya. Dan di sini ada transisi yang sebenarnya tidak terlalu jadi cuman saya tambahkan aja, nggak ngaruh juga sih sebenarnya untuk itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, itu ada profile image hover, itu untuk transform atau transisi atau animasi lah. Ketika kursor kita mendekati si profil itu bakal ada animasinya. Jadi kalau kita hapus itu nggak ada animasi sama sekali. Jadi itu hanya untuk hiasan agar lebih unik profilnya. Ketika kursor mendekati profil itu gambarnya akan zoom out zoom in seperti ini. Nah kalau kita hapus itu dia nggak ada animasinya. Oke, kemudian ada intro box. Intro box itu yang bagian untuk deskripsi penjelasan portofolionya. Jadi ada background, ada box shadow-nya juga, kemudian ada border radius, dan itu selanjutnya ada border box P. Nah, intro box P ini artinya di dalam intro box itu ada paragraf yang dimana kalau kita ubah, maka warna dari paragraf yang ada di intro box akan ikut berubah warnanya. Nah, kalau kita ubah color di intro box P-nya ini, maka warna teks yang ada di paragraf tersebut akan berubah jadi warna merah seperti berikut nih. Kemudian ada color, kemudian ada line height-nya juga. Jadi kalau kita colornya kita ubah ke warna apapun di dalam intro box itu warnanya bakal berubah tetap. Oke. Jadi ya, nah kita ubah balikin dulu, ada line height juga, ada text line-nya itu justify jadi rata kanan kiri. Oke, ada di sini selanjutnya di CSS ada intro private shell-nya juga. Kemudian ada next button, itu adalah next page-nya tombol. Kemudian ini ada settingan, bukan settingan, programnya itu ada posisi
absolute, dan ada topnya juga itu 20 pixel, right-nya juga 20 pixel, background-nya itu warna putih seperti yang gambar di atas. Kemudian ada kursor juga, untuk kursornya itu di set-nya itu pointer. Jadi untuk halaman next page-nya seperti itu. Oke, selanjutnya ada hover untuk next button-nya. Oh, tunggu, ini kok profilnya kotak ya? Kita ubah dulu ke border radiusnya 50 persen maksud saya. Oke, selanjutnya ada next button, hover. Dan ada previous button, itu untuk tombol previous, kurang lebih sama dengan untuk desainnya sama dengan next page. Kemudian ada pada page 2 di CSS-nya. Dan ada content section, kemudian ada demo box. Demo box itu pada index 2, jadi dia itu fungsinya untuk menampilkan border box untuk si laporan penampilan laporannya nanti. Jadi di sini ada demo frame-nya juga. Demo frame itu memisahkan antara demo box dengan auto fit-nya dari si laporan nanti. Jadi kan dalam demo frame itu ada demo box. Nah, di demo box itu ada si demo frame yang untuk memasukkan si laporan nanti. Ini kalau kita lihat di index 2 itu ada demo boxnya div class. Ntar kita besar dulu. Kita biar kelihatan. Oke. Di situ ada div class dengan kelas demo box. Kemudian ada kelasnya juga itu demo frame di iframe-nya. Kemudian di CSS itu demo box dengan background biru. Jadi yang demo box-nya itu bagian pemaparan untuk bagian si laporan nantinya. Jadi dapat kita lihat di websitenya itu, di sini ada tulisan halo, itu adalah bagian konten dari si demo box-nya. Itu ada halo, ini adalah tampilan teknik laporan. Dan di bagian ada warna hitam itu adalah bagian demo frame yang menampilkan isi laporan dari PDF yang dimana itu dari iframe dengan kelas demo frame. Kemudian ada source-nya yang ditarik dari si Google Drive. Nah, pada bagian akhir dari source dari Google Drive tersebut itu ada preview di bagian akhirnya saya buat, karena pada sebelumnya itu untuk teknis copy link-nya itu dari si Google Drive, walaupun udah kita copy dan kita open public, tapi di bagian akhirnya itu ada mana ya? Nah, itu ada view up, terus ada on sharing. Oh, ini on sharingnya hilang. Pokoknya di bagian setelah view itu ada on sharing. Nah, itu tidak akan menampilkan isi dari laporan. Jadi kita ubah di bagian akhirnya itu untuk preview. Jadi dapat dilihat di halaman website. Nah, di sini di websitenya kita dapat lihat itu PDF-nya dapat diakses dan bisa di-scroll juga. Dan untuk title-nya itu adalah laporan preview. Dan di bawahnya itu ada allow full screen. Nah, kemudian di situ ada di bawahnya lagi ada content section, di mana itu untuk iframe dari bentuk video. Dan di situ ada iframe, kelasnya juga video frame, yang dimana style CSS-nya itu ada di bawah si demo frame. Sama kurang lebih dengan demo frame, dia akan menampilkan layout dari si bentuk videonya nanti. Jadi sesuai, tidak kelebihan gitu. Itu ada source-nya juga, kemudian ada allow-nya. Oke, nanti ada allow-nya juga, ada autoplay. Jadi dia di website nanti akan otomatis memulai ini pemutaran video. Oke, kurang lebih segitu aja. Dan di di style CSS ada juga media. Itu fungsinya untuk mengatur ukuran resolusinya di website. Jadi kayak bentar kita cari dulu. Bentar, kita pindah dulu ke Chrome. Jadi kayak nah ini kita inspect dan bagian ini oke. Nah, di bagian ini kan ada resolusi dari setiap device ya, ada laptop, ada tablet, dan handphone. Kurang lebih tadi media itu adalah untuk menyesuaikan konten dari segi device.
Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya paparkan dari hasil codingan saya. Sekian dan terima kasih.